Sakaria 13 ayat yang ke-6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa luka itu adalah hasil daripada sahabat-sahabat yang ada di dekat. Luka yang dihasilkan dari orang yang jauh itu seringkali tidak jadi masalah. Tetapi luka dari sahabat-sahabat itulah yang menjadi luka yang dalam, yang menorehkan sesuatu. Tetapi masalahnya ketika luka yang didapat dari sahabat-sahabat ini, kita menjadikan orang yang berhenti karena luka itu. Padahal luka itu membawa sesuatu yang besar. Dari luka sahabat-sahabat itu membuat kita mengerti banyak hal tentang kehidupan. Mengerti tentang bagaimana hati yang luka, yang sakit, kita jadi lebih waspada, lebih bijaksana. Tetapi kalau seandainya kita nggak memahami bahwa luka itu berasal dari sahabat-sahabat, kita selalu memandang kenapa saya terluka. Sahabat itu punya maksud baik walaupun mereka nggak paham sebenarnya kenapa mereka melukai kita. Secara tidak sadar, secara tidak langsung mereka nggak paham bahwa itu melukai. Tapi Tuhan juga campur tangan di situ. Sehingga kenapa? Sehingga luka-luka itu menjadi luka-luka yang membuat kita bijaksana. Membuat kita menjadi orang-orang yang lebih memahami orang. Yang tadinya kita adalah orang yang gak mengerti orang lain. Karena kita dilukai sehingga kita punya bekas luka. Luka itu yang membuat kita memahami banyak hal. Luka itu yang membuat kita menjadi lebih peka kepada banyak orang. Nah, karena itu jangan takut dengan luka. Sebab dari luka itulah yang membuat kita banyak memahami kehidupan. Orang-orang itu punya pemahaman yang salah. Kalau saya dilukai maka saya akan membalas luka. Padahal seperti ayat tadi menjelaskan dengan begitu indah sekali. Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabat. Luka dari rumah sahabat punya maksud ilahi di dalamnya. Apakah orang yang hatinya sudah diserahkan kepada Tuhan langsung 100% menjadi bagus? Tidak juga. Ada episode dalam hidup kita di mana Tuhan ingin hadir, ingin muncul, ingin menyatakan diri. Dan kehadiran Tuhan itu justru menyembuhkan dalam banyak hal. Tuhan itu tidak pernah membuat hati kita 100% pakai tongkat ajaib bim salabim. Prok jadi apa? Tidak begitu. Hati kita ada tiap-tiap bagian. Bagian itu di daerah itu, di area itu Tuhan hadir, Tuhan muncul dan itu menjadi hati yang baru. Dan apakah setelah hati yang baru itu juga tidak akan ada masalah lagi? Masih ada masalah. Masih ada nanah di dalamnya, masih ada yang membusuk di dalamnya. Dan Tuhan terus ingin hadir, Tuhan ingin muncul. Dan Tuhan ingin menyatakan diri di daerah itu. Sampai daerah itu total, sembuh total. Lalu apa yang disebut dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah area itu Tuhan hadir, Tuhan muncul dan Tuhan menyatakan diri. Maka di area itu menjadi baru.